Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi baru, yaitu gerak lurus. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.4 menganalisis besaran-besaran fisis pada jarak dan perpindahan gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya keselamatan lalu lintas. 4.4 menyajikan data dan grafik hasil percobaan gerak benda untuk menyelidiki karakteristik gerak lurus dengan percepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Berikut makna fisisnya. Adapun tujuan pembelajarannya yang kami harap peserta didik dapat capai yaitu 1. Peserta didik mampu membedakan jarak dan perpindahan dengan benar. Kedua, peserta didik mampu menentukan kecepatan dan kelajuan suatu benda dengan tepat. Ketiga, peserta didik mampu menghitung kecepatan rata-rata suatu benda dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis grafik GLB dengan benar. Sebelum kakak masuk ke dalam materi, silahkan adik-adik memperhatikan video di bawah ini. Setelah mengamati video ini, pasti timbul berbagai pertanyaan, seperti apa yang dilakukan oleh bis itu, apa yang dilakukan oleh wanita itu, serta apa yang dilakukan oleh tentara Inggris itu. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, silahkan adik-adik memperhatikan penjelasan kakak di slide berikutnya. Tadi kita sudah memperhatikan video di mana terdapat bis dan juga seorang wanita. Bis dan wanita tersebut sedang melakukan gerak. Nah, apa itu gerak? Gerak adalah perubahan tempat, posisi, ataupun kedudukan, baik hanya sekali maupun berkali-kali. Suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya senantiasa berubah terhadap suatu titik acuan tertentu. Nah, misalnya, tadi bis itu sedang berjalan atau bergerak. Ia bergerak dari tempat awal ke tempat tujuannya. Nah, di sini tempat awal atau tempat pemberangkatannya itu merupakan titik acuannya, di mana ia ingin berangkat ke tempat tujuan. Sedangkan pejalan kaki tadi, ia sedang berjalan, dia berjalan dari tempat asal, misalnya dari rumah, ke tempat yang akan dituju. Jadi, mobil atau bis tadi serta wanita itu ia sedang bergerak. Untuk lebih memahami tentang gerak itu sendiri, silahkan adik-adik memperhatikan video di bawah ini. Nah, dari video ini kita lihat seorang anak yang berjalan dari titik A ke titik B. Nah, di sini kita lihat titik A merupakan titik acuan, di mana anak ini bergerak terhadap titik A. Nah, dari gambar-gambar ini kita dapat lihat besaran-besaran yang terdapat pada gerak. Adapun besaran-besaran pada gerak lurus yang pertama yaitu A. Posisi. Posisi adalah letak suatu benda pada suatu waktu tertentu terhadap suatu acuan tertentu. Nah, pada video yang tadi kita lihat di situ terdapat dua posisi. Yang pertama posisi awal dan posisi akhir, yaitu di titik A dan titik B. Kemudian perpindahan.
Perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda karena adanya perubahan waktu. Anak tadi sedang berpindah. Ia berpindah dari titik A ke titik B. Selanjutnya, jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Dalam video sebelumnya kita lihat ada garis putus-putus yang mengantarai titik A ke titik B. Nah, garis putus-putus itu merupakan jarak yang ditempuh oleh anak untuk menuju ke titik B. Nah, setelah melihat video yang tadi, pasti adik-adik sulit membedakan antara perpindahan dan jarak, karena perpindahan dan jaraknya tadi itu sama. Sehingga untuk mempermudah adik-adik membedakan perpindahan dan jarak, silahkan memperhatikan gambar di bawah ini. Nah, di bawah ini terdapat dua titik, yaitu titik A dan titik B. Titik A dan titik B itu merupakan posisi. Kemudian terdapat jalur berwarna biru. Nah, kita ilustrasikan seorang anak berada di titik A, kemudian ia ingin pergi ke titik B. Maka ia berjalan melalui jalur berwarna biru ini. Nah, jalur yang berwarna biru ini merupakan jarak yang ditempuh anak tersebut untuk sampai ke titik B. Jadi, lintasan berwarna biru ini merupakan jarak. Nah, bagaimana dengan perpindahannya? Nah, perpindahan yang dilakukan oleh anak tersebut ialah garis yang berwarna orange ini. Perpindahan merupakan perubahan kedudukan suatu benda dalam waktu tertentu. Nah, di sini anak itu berpindah dari titik A ke titik B, dan jarak perpindahannya yaitu lintasan orange ini. Nah, jarak itu merupakan satuan skalar, sedangkan kalau perpindahan itu merupakan vektor, jadi ia memiliki arah. Nah, kalau 10 meter itu jarak, sedangkan 10 meter ke utara itu merupakan perpindahan karena terdapat arah. Nah, di sini arahnya yang mana? Yaitu ke arah timur. Nah, contohnya lagi, anggaplah seorang anak sedang pergi ke sekolah, tetapi karena ia sakit, ia kembali ke rumahnya. Nah, karena ia berjalan kemudian kembali ke titik awal, ia tidak melakukan perpindahan karena ia kembali ke posisi awal, sehingga tidak ada perubahan posisi. Jadi perpindahannya sama dengan 0 dan jaraknya yaitu sepanjang jalur dari rumah ke sekolah, kemudian balik lagi dari sekolah ke rumah. Nah, bagaimana dengan jarak dan perpindahan yang terjadi pada selang waktu tertentu? Kelajuan dan kecepatan. Banyak sekali orang yang mengira kalau kelajuan dan kecepatan itu sama, padahal kelajuan dan kecepatan itu berbeda. Kalau kelajuan itu merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor. Kelajuan tidak memperhatikan arah gerak benda, sedangkan kecepatan memperhatikan arah gerak benda. Bisa dikatakan bahwa kecepatan adalah kelajuan yang memiliki arah. Contoh kelajuan adalah Sinta berjalan dengan kelajuan 2 meter per second. Sedangkan contoh kecepatan adalah Sinta berjalan 2 meter per second ke arah barat. Itu perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Kelajuan rata-rata adalah jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu yang dirumuskan dengan
V sama dengan X per T. V merupakan kelajuan rata-rata dengan satuan meter per second, X merupakan jarak tempuh dengan satuan M, dan T merupakan selang waktu dengan satuan second. Adapun kecepatan rata-rata adalah perpindahan yang dilakukan dalam selang waktu tertentu yang dirumuskan dengan V sama dengan perpindahan per selang waktu atau V sama dengan delta X per delta T, di mana delta X merupakan X2 kurang X1 dan delta T merupakan T2 kurang T1. Adapun keterangannya, V merupakan kecepatan rata-rata dengan satuan meter per second, delta X merupakan perpindahan, delta T merupakan selang waktu, X2 merupakan posisi akhir, X1 posisi awal, T2 waktu akhir, dan T1 merupakan waktu awal. Percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan setiap waktu tertentu yang secara matematis dapat dituliskan A sama dengan delta V per delta T, di mana delta V merupakan V2 kurang V1 dan delta T merupakan T2 kurang T1, di mana A merupakan percepatan rata-rata dengan satuan meter per second kuadrat, delta V merupakan perubahan kecepatan dengan satuan meter per second, delta T merupakan selang waktu dengan satuan second, V2 merupakan kecepatan akhir dengan satuan meter per second, V1 merupakan kecepatan awal dengan satuan meter per second, T2 merupakan waktu akhir, dan T1 merupakan waktu awal dengan satuan second. Gerak lurus beraturan atau GLB. Apabila suatu benda bergerak dengan kelajuan konstan pada suatu lintasan garis lurus, maka dikatakan bahwa benda tersebut bergerak lurus beraturan, di mana secara matematis dapat ditulis sebagai S sama dengan V kali T. S merupakan jarak tempuh dengan satuan meter, V sama dengan kelajuan dengan satuan meter per second, dan T merupakan waktu tempuh. GLB adalah gerak lurus dengan kecepatan yang konstan atau percepatannya 0. Jadi, GLB ini setiap waktunya itu ia memiliki kecepatan yang sama, sehingga ia tidak memiliki percepatan. Karena kecepatannya konstan, maka yang terjadi jarak yang ditempuh setiap waktu akan sama, sehingga V sama dengan delta X per delta T. Kita pindah ruaskan sehingga delta X sama dengan V dikali delta T. Kemudian kita jabarkan delta X dan delta T sehingga X2 dikurang X1 sama dengan V dikali T2 dikurang T1. Di sini X1, X2, T2, dan T1 itu terserah kita. Kita boleh menggunakan X dan X0 dan T juga T biasa. Nah, jika awalnya ia bergerak pada T1 sama dengan T0, nah T1 bisa diganti dengan T0 dan T2 sama dengan T, maka X2 dikurang X1 sama dengan V dalam kurung T dikurang 0. Di sini kita ganti T satunya sama dengan 0. Kemudian X2 dikurang X1 sama dengan V kali T, karena T kurang 0 sama dengan T. Jadi tinggal V dikali T. Nah, selanjutnya kita pindah ruaskan minus X1 ke sebelah kanan, sehingga ia menjadi positif. Kemudian hasil akhir rumusnya yaitu X2 sama dengan X1 ditambah V kali T. Pun penerapan GLB dalam kehidupan sehari-hari seperti mobil yang melaju di jalan tol. Jalan tol itu biasanya
bergaris lurus walaupun kadang-kadang ada pembelokan. Tetapi ketika jalurnya lurus, biasanya mobil itu memiliki kecepatan yang tetap. Selanjutnya, pesawat. Pesawat juga memiliki jalur tersendiri. Biasanya jalurnya itu lurus sehingga kecepatan pesawat juga konstan. Selanjutnya, sama halnya seperti kereta dan juga kapal laut. Nah, hal-hal penting yang wajib diingat oleh peserta didik pada GLB yaitu yang pertama, kecepatannya atau V0-nya selalu tetap. Jadi V-nya selalu tetap. Sehingga percepatannya sama dengan 0. Adapun cara untuk mencari jaraknya yaitu X sama dengan V kali T atau X2 sama dengan X1 ditambah VT. Yaitu 1. Grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu, di mana grafiknya itu berbentuk garis lurus sejajar dengan sumbu T. Hal ini dikarenakan kecepatannya dari awal hingga akhir selalu sama, atau ia memiliki percepatan sama dengan 0. Yang selanjutnya, grafik hubungan antara jarak terhadap waktu tempuh. Pada gerak lurus beraturan, kecepatan benda setiap saat selalu konstan. Artinya, kecepatan awal sama dengan kecepatan akhir. Oleh karena itu, jarak yang ditempuh benda berbanding lurus dengan waktu yang dibutuhkan oleh benda itu sendiri. Selanjutnya kita melangkah ke contoh soal. Nomor 1. Sebuah motor bergerak 60 km ke arah timur, kemudian berbalik menempuh jarak 20 km ke arah barat selama 3 jam. Tentukan A. Jarak total yang ditempuh mobil, B. Perpindahan mobil dari kedudukan semula, C. Kelajuan rata-rata, dan D. Kecepatan rata-rata. Yang pertama, untuk menyelesaikan soal ini kita harus menuliskan apa saja yang diketahui. Yang pertama, kita lihat mobil itu bergerak ke arah timur 60 km, kemudian ia berbalik 20 km, kemudian waktu yang dia gunakan 3 jam. Nah, sehingga kita tuliskan ya, di sini kita buat suatu garis horizontal, di mana titik acuannya kita menggunakan titik 0. Jadi, untuk mengetahui jarak total yang ditempuh mobil, ialah kita jumlahkan 60 km ke arah timur, kemudian ditambah 20 km. Atau kita bisa tulis SOB ditambah SOA ditambah SAB sama dengan 60 km ditambah 20 km sama dengan 80 km. Perpindahan. Perpindahan lebih menitik beratkan pada kedudukan awal dan akhir dari suatu gerakan. Nah, dalam hal ini, kedudukan awal mobil ada di titik 0 dan kedudukan akhir berada di titik B. Maka, perpindahan mobil adalah panjang ruas garis OB ke arah kanan. Jadi, kita dapat tulis SOB sama dengan SOA dikurang SAB. Jadi 60 km dikurang 20 km sama dengan 40 km ke arah timur. Selanjutnya C, kelajuan rata-rata. Nah, tadi kita sudah dapat jarak tempuh yang dilalui oleh mobil tersebut. Jadi kita tinggal substitusikan masuk saja yang telah kita ketahui. Jadi V sama dengan 80 km per 3 jam. Jadi V sama dengan 26,67 km per jam. Selanjutnya kecepatan rata-rata. Tadi juga kita sudah mengetahui perpindahannya. Jadi tinggal kita masukkan saja. Jadi V sama dengan 40 km per 3 jam.
Jadi 40 km per 3 jam sama dengan 13,3 km per jam. Selanjutnya yaitu dua buah mobil bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan 70 km per jam dan 68 km per jam. Tentukan jarak yang ditempuh mobil setelah melaju selama 25 menit. Nah, di sini kita tuliskan dulu apa saja yang kita ketahui. Yang pertama, kecepatan mobil A sama dengan 70 km per jam. Nah, kita ubah 70 km per jam itu ke satuan meter per second, sehingga menghasilkan 19,44 meter per second. Selanjutnya, kecepatan mobil B, di mana diketahui kecepatannya yaitu 68 km per jam. Kita ubah juga ke meter per second, sehingga menghasilkan 18,89 meter per second. Dan waktunya yaitu 25 menit, kita ubah ke second sehingga waktu yang ditempuh adalah 1500 second. Nah, kemudian kita tinggal masukkan ke rumusnya. Untuk jarak mobil A sama dengan V dikali T. Jadi, 19,44 dikali 1500 sama dengan 29.160 meter. Sedangkan jarak untuk mobil B sama dengan 18,89 dikali 1500 sama dengan 28,335 meter. Materi pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Silahkan adik-adik kerjakan soal latihan yang telah kakak berikan. Selanjutnya dikumpul sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oke, sekian. Terima kasih.